Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Saya ucapkan semuanya selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Aku yakin dan percaya mujizat masih ada sampai hari ini. Tuhan karyanya nyata. Lewat pelayanan ini saya menyaksikan Tuhan Yesus berkuasa, Tuhan Yesus juru selamat, Tuhan Yesus penyembuh, Dia pelepasmu, Dia pembebasmu. Aku percaya Tuhan Yesus, pujian yang akan engkau dengar akan menguatkan setiap Bapak Ibu sekalian. Amin. Yesus, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman, semuanya jadi. Yesus, Engkau ajaib bagiku. Tuhan Yesus ajaib bagiku. Yesus, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan perbuatan tanganmu. Yesus, Engkau ajaib bagiku. Sungguh-sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Ya, mujizat masih ada bagi engkau, kita sekalian yang percaya kepadanya. Apakah Anda percaya? Amin. Yesus ajaib bagi kita. Yesus, Engkau ajaib bagi kami. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan perbuatan tanganmu. Yesus, Engkau ajaib bagiku. Sungguh-sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku.
sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagimu. Bapak Ibu terkasih, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percayalah, Tuhan Yesus sanggup. Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-37. Dan dengarkan ini kabar bagi saudara sekalian. Bagi orang yang percaya, tidak ada perkara yang mustahil. Injil Markus 9 ayat yang ke-23. Amin. Sungguh kami percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakit, pulihkan jiwa. Mujizat masih ada bagimu. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagimu. Yang percaya berkata amin. Haleluya. Kami percaya kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Puji dan syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin. Halo semuanya, shalom, damai sejahtera bagimu. Senang banget ya di hari Minggu ini. Happy Sunday. Kembali bersama-sama waktu yang singkat di pagi ini, Pastor ajak kita memuji Tuhan, memohonkan doa, dengarkan firman Tuhan, dan kesaksian-kesaksian yang sudah Tuhan nyatakan di zaman ini, di hari kemarin, di waktu-waktu ini, keajaiban kesembuhan dari Tuhan Yesus sangat-sangat nyata. Selamat mendengarkan. Anda, Bapak Ibu terkasih, pasti deh mendapat penguatan. Karena kami hadir melayani, mendoakan bagi firman Tuhan, supaya saudara-saudara sekalian mendapatkan penguatan di dalam pelayanan ini. Saudara merasa perlu membagikan, saudara silakan bagikan live ini, bagikan video ini, bagikan acara ini, bagikan pelayanan ini, sehingga banyak orang-orang yang saudara kenal, yang mereka juga butuh penguatan, mereka bergabung, mereka menikmati, mereka dipulihkan, dan selepas ini mereka juga menghadapi hidup dengan kuat, karena mereka berdiri di atas iman dan janji-janji Tuhan Yesus. Amin. Selamat mendengarkan kesaksian di Time for Bible. Saya berusaha karena kesaksian banyak sekali Pastor ringkas, karena juga saat ini di Geraha YHS Balikpapan orang-orang mulai berdatangan, dikarenakan jam 8 pagi Pastor akan melayani di Geraha YHS Balikpapan, dan mendoakan bagi mereka yang hadir. Dan juga kalau ada jiwa-jiwa yang memberi diri dibaptis, Pastor akan membaptiskan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, pelayanan ini Tuhan dimuliakan, jiwa-jiwa boleh mendapat keselamatan. Amin.
Bapak Ibu sekalian, selamat mendengarkan kesaksian-kesaksian yang ada. Puji Tuhan, Bapak Ibu terkasih. Yang pertama datang dari akhiran 0415. Di sini dia bersaksi, setelah saya didoakan, saya sembuh. Puji Tuhan. Yang berikutnya dari akhiran 3403. Saya bersaksi yang dari Manado, bagaimana Tuhan sudah menolong saya. Puji Tuhan, saya menerima pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan sudah memberkati pekerjaan suamiku. Ini kesaksian tentang berkat keluarga. Amin. Yang berikutnya dari akhiran 8246. Pagi Pastor, saya mau kesaksian, saya dapat berkah dari Tuhan. Puji Tuhan, ya. Saya setelah didoakan, saya menerima anugerah Tuhan, bisa ada penglihatan yang indah gitu ya. Seperti contoh, saya ada melihat cahaya memantul ke danau. Saya bahagia sekali. Saya percaya ini adalah suatu karunia Tuhan. Saya saat melihat itu fenomena lagi istirahat di Parapat. Puji Tuhan. Halo. Inilah tanda kebesaran Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada saya. Saksikan kepada orang lain, Pastor, biar mujizat ini mereka percaya Tuhan Bapa yang sangat baik. Shalom, Horas. Puji Tuhan, ini kesaksian bagaimana ketika didoakan dia menerima anugerah karunia Tuhan. Dia melihat hal-hal yang ajaib. Puji Tuhan. Berikutnya dari akhiran 7027. Pagi Pastor, saya mau bersaksi di sini. Setelah saya didoakan, saya ikut minum air berkat, saya disembuhkan. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Saat ini saudara yang mau didoakan air minumnya, sebelum engkau minum, apakah minum air putih atau pakai untuk minum obat, atau anak saudara-saudara juga engkau mau kasih minum, ataukah engkau mau kasih minum obat mama papa. Air ini saudara-saudara siapkan sekarang, karena sebentar Pastor akan mendoakan, ya. Singkat cepat, karena hari ini hari Minggu, saya harus menyelesaikan banyak tugas-tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Baik Bapak Ibu terkasih, yang berikutnya saya bacakan dari akhiran 8359. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, kesaksian ini 2 hari yang lalu saya minta doa, saya sakit. Puji Tuhan setelah saya ikut live FB. Halo yang di Facebook, puji Tuhan. Pagi ini di Facebook tidak terlalu banyak, cuman sekitar menuju 3.000 orang saja. Biasanya sampai 8.000 di Facebook. Puji Tuhan. Ya, saya senang saudara-saudara di hari Minggu ini ke gereja masing-masing. Puji Tuhan. Berarti saudara-saudara di Facebook banyak yang masuk pagi ibadahnya. Senang saya, puji Tuhan. Di sini saya disembuhkan. Baik, yang berikutnya datang dari kesaksian akhiran 1150. Puji Tuhan. Saya mau bersyukur sama Tuhan lewat doa dan air minum, lewat live streaming. Anak saya namanya Stella Gracia, puji Tuhan, dipulihkan pasca operasi kista. Wow. Dan ternyata yang sebelumnya ada diagnos dokter tumor,
Puji Tuhan, semuanya tidak ada dan operasi berhasil. Tuhan Yesus memberkati. Ini kesaksian keajaiban kesembuhan. Yang berikutnya dari Akhiran 5634. Saya mau saksi bagaimana saya ada gangguan kesehatan, napas, paru-paru, sesak, bahkan kalau jalan sedikit saja, napas, dada sakit. Juga ada asam lambung. Setelah saya ikut didoakan dan puji Tuhan dengan kesabaran, saya ikut live pastor tiap hari. Puji Tuhan, setelah beberapa hari, akhirnya Tuhan jamah saya disembuhkan. Awalnya saya kaget, ya. Saya tidak sadar kesembuhan itu sudah Tuhan berikan. Saya kehabisan bensin motor, lalu saya harus jauh tempat bensin. Saya dorong lumayan jauh. Setelah saya tiba di tempat bensin, saya bilang sama istri saya, kamu sadar nggak sih bahwa saya sudah sembuh? Saya tidak sesak lagi. Malahan sekarang saya sudah normal. Puji Tuhan. Tuhan Yesus sudah sembuhkan saya. Bahkan saat mereka tidak sadar, mereka sudah dijamah oleh kuasa Tuhan. Hari ini, sebentar saudara, seberapa firman Tuhan yang bisa pastor bacakan. Terima firman ini, percaya, lakukan, imani, hidupi. Bahkan engkau akan mengalami seperti ribuan orang, ratusan ribu orang, jutaan orang termasuk saya. Bagaimana ketika Tuhan pulihkan kita, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Oh, glory to God. Ku menyembahmu Tuhan Yesus. Oh, glory to God. Pribadimu ajaib. Amin. Makasih kesaksiannya. Yang berikutnya dari 8436. Saya mau bersaksi, sebelumnya kaki saya ini ada gangguan bengkak dan betis sampai ke jari-jari. Saya buka FB, halo yang di Facebook, puji Tuhan. Dan saya didoakan, saya angkat tangan, puji Tuhan. Dan saya minum air yang pastor suruh angkat. Sorenya langsung, ajaib, puji Tuhan. Sorenya bengkaknya hilang, sakitnya lenyap. Glory to God, thank you Lord Jesus. Hari ini saya sudah normal, pastor. Saya bisa aktivitas normal. Ini berkat Tuhan. Makasih buat doa kesembuhannya, Pastor Andy. Sama-sama. Berikutnya ini datang dari, saya sebut ini namanya Ibu Katrina, ya. Ibu Katrina ini dari akhiran nomornya 8227. Ini saya kirimi surat tulisan tangan, ya. Biasanya kan chat, ya. Biasa chat, ini surat tulisan tangan. Saya izin membacakan. Intinya Ibu Katrina ini bersaksi dengan tulisan tangannya dari Pangkalembun, Carlton. Dia ikut di YouTube. Halo, yang di YouTube, mana YouTube ini? Halo, YouTube sekarang ini penontonnya menuju 4.000. Puji Tuhan, terima kasih. Dan di YouTube jadi berkat banget. Dia mau saksi di sini bagaimana dia pernah ikut ibadah Minggu 12 Mei. Puji Tuhan, saya sudah sembuh dari stroke ringan. Puji Tuhan, jadi Ibu Katrina ini bersaksi dari Pangkalembun, Carlton. Halo, narai kabar, shalom, narai kabar. Bapak Ibu sekalian, saudara kalian di Carlton, puji Tuhan, bahalap.
Dan setelah ikut ibadah tanggal 12 Mei di sini disaksikan ibu terkasih ini disembuhkan dari stroke. Sudah sembuh dari stroke, dan ini bukan chat WA tapi tulisan tangannya ibu terkasih dan difoto. Makasih Ibu Katrina, terus memberkati ya, puji Tuhan. Yang berikutnya datang dari kesaksian akhiran 0202. Pagi Pastor, saya mau saksi, cucu saya pernah jatuh dan minum obat tidak sembuh, sampai kaki berair luka. Saya akhirnya ikut live streaming, lalu didoakan dan minum air, langsung stop lukanya, tidak muntah lagi, dan sembuh. Lalu suami saya tanya, ibu dapat air ini dari mana? Saya bilang ini air mineral, saya beli dari toko, cuman air itu ada doanya, dan doanya di FB. Dan sekarang mereka ikut live di FB. Halo, yang dari akhiran 0202, Pastor menyapa yang ada di FB, puji Tuhan. Di TikTok juga dong. Wah, di TikTok ini penontonnya sekarang ini ada 1,4K, puji Tuhan, Yesus memberkati. Makasih ya. Yang berikutnya kesaksian dari akhiran. Oh, ini namanya Omalian ya. Omalian di sini bersaksi bagaimana mengikuti ibadah online Pastor. Oma banyak belajar dan Oma coba praktekkan dalam hidup Oma. Dalam hidup kita ada kuasa yang lebih besar dari dunia. Bahkan Oma juga sudah disembuhkan, dan Oma sudah pernah mendoakan 2 ibu yang sakit-sakit. Ibu itu percaya kesembuhan, percaya Tuhan Yesus, dan dia mengalami kesembuhan. Oma sekarang semakin giat membagikan video YouTube, puji Tuhan, yang sudah terbukti lewat pelayanan doa dan air minum. Banyak orang mengalami kesembuhan. Terima kasih Oma Leong kesaksiannya. Di YouTube ada 3.000 orang lebih sekarang ini. Mari, jangan mau kalah dengan Oma Leong dalam hal membagikan kesaksian. Puji Tuhan, kalau saudara belum bisa bagi kesaksian, saudara bisa bagikan link tautan YouTube ini ke teman-teman yang lain. Puji Tuhan, saudara juga sama-sama melayani. Pastor memberitakan, saudara membagikan, sama-sama kita melayani Tuhan. Amin. Berikutnya dari akhiran, nomornya nomor cantik ini. 88888. Wow, kuartet 8. Kami keluarga Singal Komalasari dari Palembang. Ongki Togalo. Kapannya Pastor dapat coba MP Palembang, cie. Saya mau saksi nih. Ya, tahun 2020 kami sudah mulai ikut live Pastor. Wow, sudah 4 tahun. Kasih apresiasi banget ya. Tetap setia sama Tuhan Yesus. Amin. Nanti kita pasti akan mendapatkan upah dari kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Percayalah, itu tertulis firman Tuhan. Dimulai dari anak kami Senas yang sejak bayi sering sakit. Puji Tuhan Pastor, setelah kami ikut live streaming ini, kami didoakan, anak kami sembuh. Dan sekarang karena sudah ikut 4 tahun, anak kami tumbuh usia 4 tahun sekarang, dan dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bahkan anak kami yang kedua namanya Ishak,
yang sempat kurang darah, HB-nya 3, sembuh. Sampai-sampai kesembuhan ini, dokter pun kaget. Dari mana asal HB? Anak kami sampai 3 saja, dan sekarang sudah sembuh. Tidak ditemukan lagi kelemahan. Tidak ada pengulangan sakit. Puji Tuhan. Kami juga suami istri diperiksa, semuanya sehat, semuanya normal, semuanya sembuh. Be clear in Jesus name. Amin. Puji Tuhan. Wah, kesaksian dari Palembang ini memberkati. Yang berikutnya dari Akhiran 57:21. Saya Damita Kadang dari Palu, mau saksi, tolong Pastor bacakan. Saya syukur banget sama suami ikut ibadah tiap pagi di live streaming ini dan ikut minum air yang Pastor doakan. Sebelumnya kami banyak kelemahan tubuh, termasuk suami saya sering pusing dan bahkan muntah-muntah. Puji Tuhan, setelah kami ikut di sini, kami dipulihkan. Puji Tuhan, kami mengalami kesembuhan. Bahkan juga suami saya sempat dulu sakit kena stroke ringan. Saya bersyukur dan puji Tuhan, saya disembuhkan. Terima kasih, suami saya juga disembuhkan. Terima kasih Pastor, pelayananmu sangat memberkati orang banyak. Tuhan Yesus memberkati. Stroke ringan disembuhkan lewat ikut live streaming ini. Puji Tuhan. Yang berikutnya, tren, ya. Dari Akhiran 8592, saya mau saksi Pastor. Kami dan keluarga 1 bulan lalu minta dukun dalam doa. Dalam hal ada benjolan di leher kiri kanan. Setelah didoakan Pastor, saya bersaksi sekarang sudah sembuh. Namanya Marling B, dan suami saya juga yang sebelumnya ikut live streaming ini tensinya tinggi banget. Setiap hari minum obat tensi. Puji Tuhan Pastor, sekarang sembuh total. Sembuh total, di tubuhnya tidak ada penyakit lagi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kesaksiannya ya. Shalom, shalom, shalom. Yang berikutnya, saya kan tadi siapin kan ini kan siapin dari saya kan, yang sudah siapin di sini saya ini lagi. Ternyata di sini saya kasih lihat dulu ya, ada saldo Pastor TikTok dapat berkat. Halo yang di TikTok, berkat Tuhan di TikTok ini nyata ya. Pastor dapat berkat dari TikTok ini berapa nih? Ya, 56 juta. Yeay. Yang Facebook mau lihat juga ini di Facebook ya. Dapat berkat di TikTok ini, mana kelihatan kan? Nah, yang di YouTube mau pengen tahu juga nih. Ya. Bukan pamer sih, mau kasih tunjuk aja supaya Bapak Ibu sekalian sedikit bisa lebih memahami kenapa pelayanan Pastor Andy tidak berharap kepada manusia, tidak berharap kepada donatur, atau di pelayanan Pastor Andy semuanya gratis, tidak menjalankan atau memungut kolektor. Karena ini salah satu contohnya, Tuhan memberkati saya, dan saldo ini yang saya dapatkan kemarin Bapak Ibu sekalian akan kami pakai untuk bagikan makan setiap minggu, karena tamu-tamu yang datang itu banyak sekali dari luar kota. Kami akan pakai saldo ini untuk memberkati tamu-tamu yang datang,
Jadi kurang bahagia, kurang senang, kurang nikmat apa? Niat hati dari jauh datang rindu ibadah didoakan hamba Tuhan. Tapi hamba Tuhan ini tahu diri bagaimana akhirnya tamu-tamu yang datang itu dijamu, dikasih makan minum, lalu dikasih firman Tuhan, diajak ibadah, barulah didoakan. Kurang nikmat apa yang kau mau dustakan lagi? Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Jadi sekali lagi terima kasih Tuhan Yesus, lewat TikTok yang saya saksikan ini Tuhan memberkatiku, dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang tergerak dan sukarela yang sudah memberkati hamba Tuhan ini. Baik, yang berikutnya banyak yuk kesaksian-kesaksian, karena tadi ini selesai saya scratch ini, ternyata saya nggak bisa tampilkan sini karena banyak sekali, ada ribuan, puluhan ribu kesaksian-kesaksian yang sebetulnya saya tidak tahu juga. Ini di medsos, salah satunya di sini di Facebook, banyak kesaksian-kesaksian. Saya entahlah, Instagram juga mungkin banyak, di YouTube juga komentar-komentar banyak yang pastor tidak bacakan. Saya bacakan hanya yang masuk di chat WA gitu ya. Baik, jadi di medsos pun banyak kesaksian. Terus sebabnya pelayanan ini sampai hari ini bisa ada. Ini bisa ada. Saudara ikut saat ini, orang-orang datang dari luar negeri, luar kota ke Grace Valley hari Minggu pagi, itu karena Tuhan masih berkarya. Tuhan masih pakai wadah ini. Tidak mungkin saudara ikut sekarang ini atau orang-orang datang dari jauh-jauh, naik pesawat terbang, naik kereta, naik kapal, lewat darat itu, kalau mujizat itu tidak ada. Sampai kapan? Saya tidak tahu, karena bukan saya pemilik mujizat itu, Tuhan. Tuhan masih mau pakai, ya pakailah Tuhan seturut kehendakmu Tuhan. Kapan Tuhan berkata selesai Andi, tugasmu selesai, aku kasih kepada kaki Dian ke yang lain, atau ke karuniaku kepada hamba-hambaku yang lain, ya aku lebih setia lagi, lebih lagi aku mau pakai, tidak bisa sudah. Tapi hari ini saya bersaksi, kesaksian-kesaksian yang saya bagikan adalah kesaksian per hari kemarin. Tuhan masih berkarya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Next. Dari Akhiran 5616. Ini sembuh dari kanker. Dan kesaksian ini saya jadikan sebagai thumbnail di cover YouTube. Saudara mau lihat, bahkan sampai nomornya saya kasih muncul semuanya supaya menghilangkan namanya fitnah-fitnah, settingan atau bohongan ataukah macam-macam yang negatif yang dituduhkan, yang jahat kepada pelayanan ini. Jangan lagi seperti itu. Ini saya bacakan kesaksian langsung dari Sri Aman, ya, Akhiran 5616, dia di depannya plus 601, berarti luar Indonesia ini. Saya belum pernah ke sana, saudara-saudara, tapi dia mengalami kesembuhan. Saya bersaksi dari Sri Aman, ibu saya mengidap kanker limforma tahap 2. Udah sering keluar masuk hospital, selepas beberapa kali di kimo dia semakin parah. Singkatnya kondisinya semakin lemah, tidak ada selera makan, rambutnya gugur, tinggal kulit di kepala, kasihan. Saya terpaksa memberhentikan kemo itu. Dokter pun tidak paksa karena ibu saya sudah usia 78 tahun. Saya bersyukur saya menemukan live streaming ini. Dia jadi bersyukur sama Tuhan karena menemukan live streaming ini. Entahlah dia dibimbing atau dapat
promosi di medsos, muncul di thumbnailnya, ataukah ada keluarga yang membagikan? Perhatikan, apakah ada di antara saudara yang mungkin hanya modal jempol membagikan, men-share, akhirnya saudara-saudara dia ikut live, ya, dia ikut live di TikTok dan YouTube katanya. Saya mulai berdoa, Pastor, dan memohonkan untuk ibu saya didoakan. Lalu saya juga kasih air yang Pastor sudah doakan, berkati untuk ibu saya. Puji Tuhan, glory to God. Setelah 1 bulan dicek kembali, ibu saya dinyatakan sembuh. Saya bawa lagi scanning di hospital. Ternyata hasil scanning di hospital, sel-sel kanker di ibu saya sudah hilang. Ibu saya sekarang sudah sembuh total. Saya percaya inilah mujizat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Pastor Andy. Saya berdoa agar keluarga Pastor Andy sehat rohani, jasmani. Thank you Pastor. Thank you very much. Thanks to you. Makasih. Mau ngomong Inggris kita nggak terlalu pintar, nanti salah-salah diketawain. Yang berikutnya dari Akhiran 46:47. Pastor, luar biasa. Saya mau saksi Jenny dari Manado. Saksi ini, saya sakit. Setelah saya didoakan, saya sembuh. Saya juga minum air yang Pastor doakan. Sekarang sakit di mata saya, di kepala saya, pusing saya, langsung sembuh. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Jenny. Mana orang-orang Manado Kote punya suara. Shalom. Baik, yang berikutnya dari Akhiran 1098. Pastor, selamat sore, puji Tuhan, anak saya yang Pastor doakan di Belanda, Morin Ade Patrick Damanik, sudah disembuhkan. Ajaib Pastor, sekarang dia bangun pagi, dia sehat segar katanya. Dari Belanda dia saksikan ini luar biasa, mujizat Tuhan. Dan bahkan pagi ini dia udah jalan aktivitas sama teman-temannya. Janjian dari Indopen ke Groningen. Apa itu? Belum tahu tempatnya itu. 3 jam naik kereta. Intinya panjang banget di sini. Puji Tuhan, tolong bacakan Pastor. Siap. Saya Ortu Morin dari Jaya Damanik Bekasi. Horas yang di Bekasi, puji Tuhan. Shalom. Baik. Yang berikutnya dari Akhiran 0212. Nama saya Masli Boru Sirait dari Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Saya mau saksi, anak saya Rio Parlindungan. Puji Tuhan, saat sakit saya minta didoakan. Puji Tuhan, anak saya dipulihkan. Anugerah Tuhan luar biasa. Saya ikut live streaming Pastor pagi dan minum air yang diberkati Tuhan Yesus. Puji Tuhan, anak saya membaik. Puji Tuhan, anak saya dipulihkan. Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus memberkati. Mohon dibaca kesaksiannya, puji Tuhan. Amin. Makasih Masli Boru Sirait. Horas maju-jua, puji Tuhan. Berikutnya dari Akhiran 9191. Saya Reni dari Bandar Lampung ingin bersaksi, di mana saya lewat ikut live streaming Pastor di Facebook. Halo yang di Facebook, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya sebelumnya ada sakit di tubuh saya, termasuk di bokong, di jari kelingking, ada pembengkakan.
Aduh, sakitnya banyak di sini. Tapi puji Tuhan, berkat ikut live streaming pastor dan saya ikut siapkan air yang didoakan pastor, saya juga sisakan untuk anak-anak saya. Maka sakit saya sembuh, anak-anak saya sehat. Tuhan luar biasa, mujizat Tuhan nyata. Puji Tuhan. Berikutnya dari Akhiran 04:35. Saya mau saksi pastor, Tuhan sudah menyembuhkan saya hanya dengan nonton live streaming. Puji Tuhan. Makasih kesaksiannya. Yang berikutnya dari 7740, saya Dorasi Berutu dari Pak Barak, Sumatera Utara. Saya mau saksi ada gangguan di bagian jempol kanan saya yang itu sudah sakit lama, bahkan nggak bisa ditekuk lagi, tidak berdaya lagi. Saya hanya ikut live streaming dan ikut minum air yang pastor berkati. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya dipulihkan. Bahkan juga saya mengalami berkat-berkat untuk keluargaku. Tuhan Yesus memberkati. Yang berikutnya dari Akhiran 11:01. Puji Tuhan, saya mau bersaksi ikut live pastor. Saya punya gangguan di gusi yang sudah lama berbulan-bulan bernanah. Dengan ikut live streaming, kuasa darah Tuhan mengalir, saya disembuhkan. Puji Tuhan. Yang berikutnya dari keluarga Pak Frans ya, saya Pak Frans dari Jayapura, mau saksi anak saya Eliezer Novaldi Sugulne Keroman. Tuhan Yesus sudah sembuhkan pasca malaria dan leukositnya yang tadinya turun lemas banget, ajaib berkat doa sudah disembuhkan dan sekarang sudah sedia kala seperti biasa. Tuhan Yesus memberkati. Yang berikutnya dari Akhiran 6470. Dari Kabupaten Pasir Tanah Grogot. Shalom pastor, saya mau saksi, tolong dibacakan ya. Saya mau saksi apa yang saya alami ketika pertama kali berada di YHS Balikpapan. Jadi ini ada datang dari Kabupaten Pasir Tanah Grogot. Hari Minggu 21 April, hari Kartini itu, saya pertama kali dan istri masuk ibadah di YHS Balikpapan, di mana saat itu Pastor Andy melayani. Singkat cerita, ibadah itu istri saya antri untuk dapat masuk ke dalam tempat ibadah dan antri juga untuk didoakan hamba Tuhan Pastor Andy. Singkatnya adalah ketika Pastor tumpang tangan kami, sekujur tubuh kami mengalami seperti ada jamahan ya, dan sekujur badan saya, badan kami yang ditumpangkan tangan itu sampai turun ke dada, sampai ke perut. Sungguh saya merasakan keajaiban kesembuhan dan hari ini saya disembuhkan. Puji Tuhan, kesaksian ini bagaimana kekasih Tuhan ini datang ibadah di Grace Balikpapan, di mana Pastor Andy melayani waktu itu dan dia disembuhkan. Puji Tuhan, pagi ini juga jam 8 pagi Pastor melayani kembali di Grace Balikpapan. Saudara-saudara yang semisal dekat-dekat atau mau datang, silahkan. Nanti memang masuknya pakai antri, bukan antri berbayar, bukan juga antri mendaftar, tetapi antri karena begitu banyak orang yang akan ikut ibadah karena kursi hanya terbatas. Kursi dalam ruang ibadah itu kurang lebih hanya bisa menampung maksimal 500 saja. Tapi orang sampai keluar di tribun bawah, sampai di atas tribun atas penuh. Segitulah orang yang datang setiap minggu. Hari ini saya tidak tahu kan hari ini
punya Tuhan. Tuhan akan menyediakan pelayanan jikalau Tuhan masih percaya. Baik, yang berikutnya dari Akhiran 67:57. Wow, banyak banget ya. Pagi Pastor, saya mau saksi di sini. Kemarin dulu aku sakit banget ya. Puji Tuhan, setelah didoakan di live streaming ini, langsung saya sembuh total. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tolong dibacakan Pastor. Makasih, saya udah bacakan ya. Yang berikutnya, oh habis, puji Tuhan, habis. Yes. Habis sudah kan? Yeay. Terakhir, oke. Udah habis. Sekarang tiba saatnya kita time for Bible. Dengar firman Tuhan. Firman Tuhan membebaskan engkau, karena firman Tuhan kebenaran yang memerdekakan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda firman Tuhan diambil dari kitab suci Yeremia pasal 17 ayat 14. Kitab Yeremia pasal 17 ayat 14. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab engkaulah kepujianku. Ada 3 hal di sini yang akan kita lihat. Yang pertama, kita akan meminta namanya doa kesembuhan. Bagi orang-orang yang sakit, firman ini ada tertulis, mintalah kepada Tuhan kesembuhanmu, maka engkau akan sembuh. Yang kedua, berdoa untuk keselamatan. Ketika engkau berdoa untuk keselamatanmu atau keselamatan jiwa-jiwa, Tuhan menganugerahkan keselamatan. Itu yang kedua, Bapak Ibu terkasih. Siapa yang rindu, mereka juga menjadi bagian yang berdoa untuk keselamatan. Saya, puji Tuhan. Ada orang-orang di sekitar Bapak Ibu, di rumahmu, doakan dia supaya beroleh selamat yang diberikan anugerah dari Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, di sini kita diingatkan Tuhan, ada tertulis firman Tuhan, Tuhanlah kepujianku. Artinya apa? Rema yang saya dapatkan, marilah kita senantiasa memuji Tuhan Yesus. Amin. Memuji Tuhan Yesus, kita akan mendapatkan penguatan. Seperti pujian tadi, sungguh aku percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau yang sanggup sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Ada ribuan orang yang sedang sakit yang menonton ini. Baik sakit tubuhmu atau sakit jiwamu. Biarlah lidah, mulut, bibir Bapak Ibu sekalian mengucapkan kepujian bagi Tuhan, mengucapkan syukur bagi Tuhan, memasyurkan kebesaran namanya. Maka saya percaya itu adalah bagian yang akan kita lakukan juga dalam hidup kita hari-hari ini.
Bukan hanya kita berdoa untuk kesembuhan, maka engkau sembuh. Bukan hanya berdoa untuk keselamatan, maka engkau selamat. Kalau engkau dan keluargamu diselamatkan, amin. Tapi juga kita mau membawa pujian. Jadikan Tuhan kepujian kita. Jadikan lidah mulut bibir kita memasyurkan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Sekarang Pastor ajak kita lihat menjadi pribadi-pribadi yang memuji Tuhan adalah pribadi-pribadi yang hidup mengandalkan Tuhan dan bukan manusia. Hidup mengandalkan Tuhan. Orang yang di mulutnya, hatinya, imannya, kepujian bagi Tuhan adalah mereka yang hidup mengandalkan Tuhan. Dalam segala aspek, termasuk dalam pelayanan yang saya jalankan yang Tuhan tuntun, atau saudara yang bekerja di sekuler, berbisnis, baik bisnis konvensional, bisnis jaringan, atau bisnis mungkin usaha, bengkel, toko, dagang, andalkan Tuhan, bukan manusia. Sekarang Pastor ajak saudara melihat kitab Yeremia pasal 17. Kita akan mulai baca dari ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Kitab Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Puji Tuhan. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus. Selamat mendengarkan Bapak Ibu terkasih. Beginilah firman Tuhan. Perhatikan, please. Perhatikan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara, jangan mengandalkan manusia. Sebab orang yang mengandalkan manusia itu terkutuk. Orang yang mengandalkan manusia, mereka itu mengandalkan kekuatannya sendiri yang terbatas. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Iya. Orang yang andalkan manusia, kekuatannya terbatas. Dan mereka itu Bapak Ibu terkasih, hatinya akan menjauh daripada Tuhan. Perhatikan, orang yang mengandalkan manusia terkutuk. Orang yang andalkan manusia berarti dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Siapa kita ini? Mau sombong, mau angku, mau sok. Orang yang mengandalkan manusia, hatinya itu menjauh daripada Tuhan. Ini tertulis firman Tuhan. Ayat yang ke-6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk.
Inilah keadaan orang yang mengandalkan manusia. Sekarang kita lanjut ayat 7 sampai 8. Namun kita mau dengar firman ini dan kita aminkan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang kita perhatikan, garis bawahi, patri dalam hidupmu, keluargamu, perjalananmu setiap hari di dunia ini. Hiduplah mengandalkan Tuhan dalam segala aspek. Karena orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang diberkati. Saya mau tanya Bapak Ibu terkasih, siapa pribadi yang mau diberkati oleh Tuhan? Saya. Andalkan Tuhan. Hidup mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dia akan menaruh impiannya, cita-citanya, harapnya, asanya, kerinduannya, pelayanannya, masa depannya kepada Tuhan. Dia tidak menaruh rancangannya kepada kegelapan, kepada setan, keputusasaan, tipu daya, tidak. Dan dia tidak menaruh harapannya dengan kekuatan sendiri, tidak. Tapi orang yang diberkati Tuhan, orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, merekalah pribadi-pribadi dan saya dan sekalian Bapak Ibu terkasih yang mau hidup mengandalkan Tuhan. Maka kita mari bersama-sama menaruh harapan kita kepada Tuhan. Lewat kita membaca firman-Nya, kita percaya dan menaikkan doa-doa kita dengan keimanan kepadanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan saya, aku akan sembuh. Tuhan selamatkan saya, aku akan selamat. Engkaulah kepujianku, hidup mengandalkan Tuhan. Amin. Mereka yang andalkan Tuhan, ayat 8 tertulis berkata, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Matius pasal 3 ayat ke-8, hasilkanlah buah-buah sesuai pertobatanmu. Inilah indahnya hidup yang mengandalkan Tuhan. Hidup kita tidak mengalami kekeringan karena kita seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, ke sumber air, mata air, yang tidak mengalami kekeringan, panas terik, yang pohon daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir. Orang yang hidup andalkan Tuhan tidak akan khawatir, tidak dihantui rasa khawatir, cemas-cemas. Ada banyak saudara yang sedang cemas hari ini, gelisah, sesuatu yang menakutkan
menekan, yang menteror engkau, firman Tuhan datang free in Jesus name. Amin. Amin. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat sabda firman-Mu. Terima kasih buat kesaksian, mujizat nyata. Kami bersyukur Bapa, bahkan di antara kesaksian kami dengar hari ini, kanker pun lenyap oleh karena kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Kami belajar percaya dan setia mengikut Tuhan Yesus. Engkaulah kepujianku, engkaulah keselamatanku, engkaulah kesembuhanku. Bersyukur ya Tuhan, kami terima firman-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Saudara tetap berdoa untuk apa yang engkau dengar firman Tuhan. Ketika engkau sakit, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, engkau penyembuh, maka sembuhlah engkau. Engkau yang terhilang, ucapkan doa dalam pribadimu. Tuhan, engkaulah keselamatanku, engkau diselamatkan. Dan biarlah hidup kita senantiasa jadikan Tuhan kepujian kita. Hidup orang percaya andalkan Tuhan, selalu mengucap syukur, selalu memuji Tuhan, dan selalu menyembah Tuhan. Amin. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yeay. Semuanya on fire, siap ibadah di gereja masing-masing. Yeay. Penuhi rumah Tuhan dengan semarak pujian, dan semua gereja penuh dengan jiwa-jiwa datang memuji Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yes, senang banget. On fire. Udah ya? Oh belum dong Pastor. Kan belum didoakan air minumnya. Yeay. Siapa yang terberkati dengan firman yang Pastor sharing? Saya aja juga yang sharing. Terberkati. Pasti yang mendengar juga terberkati. Karena firman Tuhan hidup, Yesus Kristus hidup, dan Roh Kudus kuasanya nyata. Amin. Baik, Bapak Ibu terkasih, saudara-saudara, silakan angkatlah air minum yang sudah Bapak Ibu terkasih siapkan. Puji syukur, puji Tuhan, air yang atasnya Bapak Ibu angkat dengan tangan kananmu ini. Saya mohonkan dari padamu ya Bapakku, mohon berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Air ini diberkati. Minumlah dan sembuhlah. Be healed, be clear. Bersihlah tubuhmu dari segala macam virus, bakteri, jamur, kuman, dari segala macam penyakit dan kelemahan. Darah Yesus mentahirkan, kuasa Tuhan nyata. Terima dengan iman dalam nama Yesus. Amin. Air ini Bapak Ibu sekalian, air minummu sudah hamba Tuhan mohonkan berkat. Minumlah dan jadi keajaiban kesembuhan buat tubuh mereka yang sakit. Amin.
Puji Tuhan, puji Tuhan. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, ku disembuhkan. Dalam kasih-Mu, jiwaku tenang. Amin. Amin. Siapa yang mengalami keajaiban kesembuhan? Saya. Puji Tuhan. Saksikanlah kepada Tuhan dengan ucapan syukurmu di gereja masing-masing, dan sekarang bersemangatlah untuk ibadah. Angkatlah dua tangan Bapak Ibu sekalian. Saya mohonkan berkat kepada Tuhan untuk saudara. Tapi saudara sebentar di gereja masing-masing akan mendapat doa berkat dari Bapak Pendeta, Bapak Gembala, Ibu Gembala, Bapak Ibu terkasih. Ya, hormati mereka, hargai mereka, karena mereka lah Bapak Ibu Gembala yang menggembalakan Bapak Ibu. Pastor Randy hanya lewat live streaming. Bisa dibilang tidak nyata karena kita tidak pernah ketemu. Hargai Bapak Ibu Gembala, setia tertanam di gereja lokal masing-masing di kota Bapak Ibu sekalian. Amin. Amin. Dengan dua tangan yang terangkat, kami mohonkan berkat dari Bapa di surga. Bapa, mohon berikan, curahkan berkat-Mu atas kami semuanya. Amin. Saya anak Tuhan, hamba Yesus Kristus. Saya mengucapkan kalimat berkat ini untuk saudara sekalian. Terima dengan iman. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah keturunanmu. Dalam berkat ini engkau dibenarkan, engkau diselamatkan. Darah Yesus membentengi hidup saudara-saudara sekalian. Dan hari ini ke gerejalah, layani Tuhan, bersyukurlah, sembahlah Tuhan, bersaksilah akan kebesaran Tuhan bersama keluargamu, menjadi milik Tuhan Yesus Kristus yang menyenangkan hati Bapa di surga. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Happy Sunday, selamat hari Minggu, dan selamat ibadah di gereja masing-masing. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom semuanya. Pastor izin, karena orang-orang sudah mulai berantri, sementara tugasku selesai, masih ada lagi beberapa harus siapkan untuk ibadah. Maaf ya, banyak yang request mau kesaksian, mau nyanyi. Next day ya, saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Nanti nyanyi di gereja masing-masing. Bless you semuanya. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel. Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan sertai sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Yang di YouTube di-share, karena yang menyimpan rekaman live YouTube. Di-share yang tadi telat di TikTok bisa lihat di YouTube. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom, dadah. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga
Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang minta kepadanya.